please deh. Ini udah tengah malam, astaga. Wih, si Anies sudah Bosan jadi sama jenderal guys. presidenan. Kini main jenderal-jeneralan. Anak abah jangan tersinggung ya. Saya cuman baca judul. Ini marahin aja nih Ben Pro yang buat. Tapi bagus loh itu baretnya. Seriusan. Warnanya ngejreng gitu. Maaf Pak Jenderal. Pak Jenderal sudah ada saingan. Abah Jenderal. Abah Jenderal. Ya guys, foto ini merupakan fotonya Anies Baswedan ketika beliau menghadiri kampanye akbar Pramono Anung bersama Rano Karno ya di Pilgub Jakarta. Memang ya selama ini ketika ada ungkapan anak jenderal dan anak abah, ini mungkin ya yang membuat si abah ini harus bersaing dengan anak jenderal. Jadi dia harus menggunakan baret orange ya, baret orange biar kelihatan keren seperti jenderal. Jadi sekarang mungkin netizen sudah mempunyai julukan baru ya, anak abah jenderal ya. Jadi Bapak Prabowo sekarang sudah mempunyai saingan. Memang lucu ya, katanya Anies ini kan bilangnya mau dipakai di dunia internasional. Kok sekarang malah balik ke Indonesia ya? Dokter Tifa mana nih? Mana nih Dokter Tifa nih? Kok nggak ada ya? Mana sih Dokter Tifa nih? Katanya Anies itu ditunggu di dunia internasional. Mana nih? Internasional mana ya? Kok nggak ada sih? Kok malah si Anies kembali ke sini? Sedih ya? Jangan nangis dong. Astaga naga, ini benar-benar konslet ya. Setelah kemarin ketika Pilpres si Anies ini main presidenan, sekarang dia main jenderal-jenderalan. Ini mirip anak TK yang kalau 17-an ya, kalau teman-teman perhatikan setiap 17 Agustus itu kan ada pawai khusus anak-anak TK itu yang mereka memakai baju tentara, baju polisi biar terlihat keren. Ini si Abah biar orang memanggil dia Abah Jenderal, mau bersaing sama Bapak Prabowo kali ya. Pak Anies, sadar Pak Anies. Sadar Pak Anies. Berarti Pak Anies itu udah menyia-nyiakan perjuangan kami kalau emang Pak Anies mendukung sana. Sadar Pak Anies dapat apa? Anak Abah mulai stres. Anak Wabah mulai stres. Sudah mulai nggak percaya sama si Anies. Katanya suruh Anies sadar. Kenapa kamu meninggalkan kami, Nis? Ya namanya juga yang dibawa oleh si Anies ini kan perubahan. Jadi jangan berharap Anies ini akan konsisten. Ya pasti hari ini dia bilang A, besoknya dia bilang B. Buktinya ini ya, salam 3 jari. Kalau waktu presiden kan salam 1 jari ya. Ini loh. Sekarang malah aksi dari Anies Baswedan yang mendukung Pramono Anung, Rano Karno ini jadi malah blunder ya, blunder. Mereka merasa kecewa dengan aksinya Anies Baswedan. Kita tahulah kalau dulu PDIP bersama Anies Baswedan itu seperti apa ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalaulah Pak Anies itu mau dukung si Pramono ya, terus kata teman-teman nggak butuh klarifikasi gitu. Yang didapat Pak Anies apa dengan mendukung si Pramono? Yang didapat apa?
Saya nanya, yang didapat apa? Dukung si Pramono. Pak Anies, sadar Pak Anies. Setelah mereka lakukan nama Pak Anies terus ikut di kelompok mereka. Sadar Pak Anies. Berarti Pak Anies itu udah menyia-nyiakan perjuangan kami kalau emang Pak Anies mendukung sana. Sadar Pak Anies dapat apa? Kami tetap gercos. Gercos. Pak Anies, dengar nih, anak-anakmu lagi mengeluh ini. Anak-anakmu lagi bertanya nih Pak Anies. Pak Anies dapat apa? Dukung Pramono. Ayo jawab Pak Anies. Gini ya, anak-anak Wabah yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Kenapa Bapak Anies ini mendukung pasangan Pramono Anung dan Rano Karno yang diusung oleh PD Perjuangan? Tentu yang ingin menjadi tujuan akhir dari Anies Baswedan adalah beliau ini tentu mungkin sudah dijanjikan oleh ibu manajer menjadi calon presiden di tahun 2029 nanti kali ya. Mungkin saja dia akan dipasangkan dengan Pramono Anung kalau pasangan ini berhasil memenangkan Pilkada Jakarta. Bisa saja Pramono Anung sebagai presiden, Anies sebagai calon wakil presiden. Begitupun sebaliknya. Jadi buat kalian anak-anak Wabah harap bersabar ya. Kalian tinggal melihat saja. Kalau persoalan Bapak Anies itu tidak atau belum memberitahukan kepada kalian anak-anak Wabah, harap bersabar. Semua akan indah pada waktunya. Mungkin Bapak Anies kehabisan pulsa karena kemarin lagi berangkat ke luar negeri, jadi belum bisa menyampaikan hal ini kepada kalian-kalian anak-anak Wabah. Berfoto dengan Ahmad Saiku dan Ilham Habibie sudah. Berfoto dengan Pramono Anung dan Dul juga sudah. Selamat ya Abah, akhirnya Abah mendapatkan pekerjaan juga. Dulu. Hah, ini kan? Ini juga? Kasihan ya Abah ya. Kemarin partai-partai yang mengusung calon ini itu kan partai-partai yang meninggalkan Abah saat Abah linglung pengen nyalonin tapi nggak ada partai. Ahmad Saiku dan Ilham Habibie diusung oleh partai PKS dan partai Nasdem, di mana diketahui pasca putusan MK, PKS enggan kembali usung Anies di Pilgub Jakarta 2024. Begitupun dengan Nasdem. Sedangkan Pramono Anung dan Bang Dul diusung oleh PDIP, di mana ketumnya Bu Mega blak-blakan mengatakan, ngapain gue disuruh dukung Pak Anies? Atau bisa disebut Anies kena PHP di detik-detik terakhir pencalonan. Sekarang calon-calon yang diusung oleh 3 partai tersebut berebut suara Abah dan anaknya. Gue jadi anak Abah. Sakit hati Abah gue digituin. Pastilah anak Abah pasti sakit hati melihat si Abahnya ini mendukung partai yang selama ini meninggalkan dia ya. Kita tahu ada PDIP, kemudian tadi yang terbaru ada PKS. Tapi Anies ini terkesan seperti menjulat lagi. Menjilat ludahnya sendiri guys ya. Komentar teman-teman terkait dengan si Abah ini seperti apa ya, yang sekarang sudah menjadi Jenderal Abah dari Banteng. Salam sehat, salam bahagia, salam waras. Salam waras. Ya, ini judulnya adalah Abah nggak diajak. Endgame. Suatu Endgame. Pertempuran terakhir. Ya. Sebelum 2004 ini berakhir, yaitu Pilkada. Buat seorang Jokowi, Pilkada Jawa Tengah adalah penting untuk memperlihatkan eksistensinya, perhatiannya kepada bangsa dan negara, dan ingin menyatakan bahwa saya ada di sini. Saudara,
ketika narasi pengkhianatan yang dikumandangkan oleh kelompok PDIP, sebenarnya keadaan yang sesungguhnya adalah terbalik. Bahwa PDIP dan Megawati sudah berkhianat bagi perjuangan Jokowi untuk melakukan perubahan bagi bangsa ini yang menjadi lebih baik. Pengkhianatan PDIP dan Megawati bagi Jokowi itu tidak terkirakan. Ya, mungkin Jokowi bisa mengabaikan tentang hinaan, kecaman, fitnaan, cemohan bagi para elit PDIP kepada Bapak Jokowi bahkan keluarganya. Tetapi ketika Bapak Jokowi melihat pengkhianatan perjuangan bagi bangsa Indonesia untuk menerobos kemakmuran, kesejahteraan, ini bukan lagi bicara main-main. Oleh sebab itu pilkada ini menjadi penting. Keterlibatan Bapak Jokowi berkampanye di Jawa Tengah terlihat bahwa ia ingin membuktikan PDIP dan Megawati tidak lagi punya kekuatan di Jawa Tengah yang menjadi basis kandang banteng. Dan bagi masyarakat, buat saya dan para netizen melihat bahwa perjuangan Bapak Jokowi ini adalah bukan perjuangan untuk dirinya atau mungkin koalisi Indonesia Maju. Ini tentang perjuangan bagaimana agar rakyat Jawa Tengah dan rakyat Indonesia mencapai kemakmuran yang sesungguhnya dan tidak akan lagi mentolerir keberadaan banteng. Kasihan banteng ya. Saya melihat bagaimana Jokowi sejak lengser dia mengatakan, ya saya akan pulang kampung kembali ke Solo. Tetapi ketika dia berada di Solo, dia tidak bisa melihat dan menutup matanya terhadap keadaan-keadaan yang memerlukan bantuan dan dukungan dia. Jokowi tahu bahwa dia adalah pribadi, bukan sebuah partai politik. Pak Jokowi paham bahwa partai politik tidak pernah bisa memenuhi keinginan dan amanat rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, Bapak Jokowi dengan keberhasilannya selama 2 periode sebagai Presiden Republik Indonesia, bukan dia ingin meneruskan kekuasaan, tetapi dia ingin melanjutkan perjuangan dan menitipkan perjuangan itu kepada Prabowo Gibran. Kita juga tahu, paham, seorang Jokowi paham bahwa seorang presiden kalau tidak bisa didukung oleh para gubernur yang ada di seluruh provinsi, tidak mungkin bisa tercapai maksud dan tujuan. Apalagi kita tahu bahwa Prabowo Gibran sudah menyatakan bahwa Indonesia akan bebas dari kemiskinan, stunting, bangkit menjadi pelaku ekonomi negara maju keempat di dunia. Dan itu tidak mungkin mengizinkan banteng berkuasa lagi. Kami masyarakat paham, tahu apa yang terjadi. Tindak tanduk Jokowi bukan dilatar belakangi oleh kepentingan pribadi. Ya, dengan diamnya Jokowi tidak membalas, bukan berarti sebagai manusia dia tidak bisa disakiti. Ya, kita masih ingat bagaimana secara emosionalnya Bapak Jokowi pernah berkata, saya akan lawan
Saya akan lawan. Saudara, saya ingin mengajak kita semua rakyat Indonesia, bukan saja di Jawa Tengah, di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan seluruh Indonesia. Jangan berikan kesempatan kepada banteng untuk berkuasa lagi. Kenapa? Sudah terbukti. Kita harus mendukung. Apa yang didukung oleh Bapak Jokowi bukan untuk kepentingan Bapak Jokowi, tetapi untuk bangsa ini. Sepakat ya guys. Semoga perjuangan Bapak Jokowi berhasil. Amin. Untuk membuat Indonesia maju. Indonesia Emas 2045. God bless you. All the best. God bless you all the best. Ya, ketakutan dari Partai Banteng terhadap Bapak Jokowi itu sudah mulai terlihat jelas ketika Pilgub Jakarta itu saat ini mereka berani menghadirkan sosok Anies Baswedan untuk membantu mereka agar bisa memenangkan Pilgub di DKI Jakarta. Banyak yang kepanasan ya ketika Bapak Jokowi ikut turun gunung, karena tentu beliau yang dia perjuangkan saat ini sebagai rakyat biasa adalah bukan untuk kepentingan dia, tapi untuk kepentingan Indonesia Raya, untuk mendukung program-program yang dimana cita-cita dari Bapak Prabowo Subianto bersama Mas Gibran, Indonesia harus jauh dari yang namanya kemiskinan. Ya, Indonesia harus menjadi emas, Indonesia emas di 2045. Jadi semata-mata tujuan dari Bapak Jokowi ikut membantu untuk memenangkan koalisi Indonesia Maju di berbagai daerah adalah itu. Semata-mata hanya untuk memudahkan jalan dari Bapak Prabowo untuk memimpin bangsa ini. Bayangkan bagaimana kalau misalnya gubernur, wali kota, ataupun bupati di seluruh Indonesia itu 90%-nya dipimpin oleh koalisi Indonesia Maju. Tentu ini akan lebih mudah bagi Bapak Prabowo memberikan sebuah perintah. Ya, ini tentu belajar dari pengalaman ya. Ketika Bapak Jokowi masih jadi presiden, Anies Baswedan selalu menjadi antitesanya pemerintah pusat. Dia selalu ingin membuat sesuatu yang berbeda. Tapi apa? Hasilnya apa? Jakarta berantakan, gak jelas.